Pemirsa, untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pihak kepolisian menggelar operasi Lodaya 2020. Di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah anggota yang akan bertugas menjalani rapid test sebelum turun ke jalan. Untuk membincangkan hal tersebut, kami sudah terhubung dengan Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satlantas Polres Cimahi, Ibtu Dudi Iskandar. Selamat sore, Ibtu Dudi. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, Ibtu Dudi, mungkin bagi masyarakat yang masih belum paham, bisa dijelaskan operasi Lodaya ini apa sebenarnya? Ya, operasi patuh ini secara umum seluruh Indonesia masang operasi patuh, hanya berbeda-beda nama khasnya gitu. Kayak di Jawa Barat ini memakai nama Lodaya seperti itu. Kalau di wilayah lain mungkin ada candi, ada dan lain sebagainya. Metro juga mungkin berbeda namanya, namun tetap secara umum itu operasi patuh. Kalau di kita namanya operasi patuh Lodaya 2020. Ini operasi, Nah, ya. betul. Jadi operasi patuh Lodaya ini dilaksanakan kebetulan tahun ini dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi selain kami untuk memberikan atau meningkatkan kepatuhan dan kesadaran serta disiplin terhadap berlalu lintas kepada masyarakat, selain itu juga kami memberikan edukasi terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Iya, operasi Lodaya ini kan memang secara berkala dilakukan ya, Ibtu Dudi ya? Ya, betul Mbak. Setiap tahun? Ya, Setiap tahun sekali jadi begitu ini ya? setiap tahun dilaksanakan Mbak. Nah, ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang membedakan di tengah pandemi seperti ini? Ya, salah satu contoh misalkan dari sasaran ataupun target. Kalau tahun kemarin dalam kondisi suasana normal, operasi patuh ini ada sedikit peningkatan terkait dengan Gakum atau penegakan hukum, ya. Nah, berbeda dengan tahun 2020 ini, karena situasi dalam kondisi pandemi COVID ini, kegiatan Dakar itu tidak menjadi persentase yang dominan, Mbak. Malah sebaliknya, operasi patuh Lodaya 2020 saat ini lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan penyuluhan, himbauan, edukasi terkait dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas maupun terhadap pemahaman untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau evaluasi dari tahun kemarin, ini operasi Lodayanya seperti apa, Ibtu Dudi? Ya, evaluasi terkait dengan angka kecelakaan maupun kemacetan, termasuk angka-angka pelanggaran lalu lintas. Dari tahun ke tahun, kalau kami evaluasi tahun 2018 dengan tahun 2019, angka penindakan itu cukup tinggi, Mbak. Ada kenaikan, kurang lebih 25% tahun 2018 dan 2019. Nah, kemudian dari angka laka pun ini ada dampak. Biasanya kalau penindakan lebih tinggi, biasanya angka kecelakaan itu lebih menurun, Mbak. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami dalam rangka untuk menciptakan rasa aman dan kelancaran di berlalu lintas, sasarannya Dakar, salah satunya penindakan pelanggaran ini untuk menekan angka kecelakaan, juga untuk lebih mendisiplinkan masyarakat sehingga titik-titik kemacetan ini akan berkurang. Oke, jadi kalau misalnya, jadi yang tahun kemarin ini evaluasi dari 2018 ke 2019 adalah terjadi peningkatan dalam penindakan, tetapi terjadi penurunan dalam pelanggaran, begitu ya,
Ibtu Dudi ya? Ya, betul. Nah, ini dengan adanya pandemi ini, tadi Ibtu Dudi mengatakan bahwa yang dilakukan adalah kebanyakan penyuluhan, seperti itu ya, pendidikan atau pelatihan dan sebagainya. Artinya Ya. penindakan ini tidak begitu diutamakan atau tidak menjadi prioritas untuk menghindari penyebaran ataupun bersentuhan atau interaksi dengan masyarakat. Apakah nantinya akan meningkatkan atau bisa meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran? Ya, jadi perlu diketahui Mbak bahwa pelaksanaan atau tata cara bertindak dalam pelaksanaan operasi patuh ini di aspek penindakan pelanggaran itu tidak hanya dengan cara penilangan. Kalaupun itu harus penilangan, itu ada beberapa kriteria yang memang jenis pelanggarannya memang pelanggaran berat yang mengakibatkan kecelakaan. Nah, sementara yang sifatnya ringan ataupun sedang, petugas kami nanti akan memberikan teguran tertulis seperti itu. Nah, malahan untuk target operasi patuh tahun 2020 ini, teguran ini akan menjadi target untuk lebih banyak, karena kemungkinan walaupun kami memang memilah pelanggaran-pelanggaran yang berat saja akan dilakukan penilangan dengan cara elektronik tilang. Namun pelanggaran-pelanggaran kecil pun bukan berarti itu diabaikan oleh petugas. Tapi tetap nanti petugas kami akan memberhentikan, namun memberikan edukasi dan juga memberikan surat teguran. Seperti itu, Mbak. Oke, sejauh ini persiapannya seperti apa, Ibtu Dudi? Ya, kami sudah melakukan persiapan selain sarpras, alat pendukung juga sudah kami siapkan, termasuk dengan juga personilnya. Di antaranya kami tadi pagi kami sudah melakukan rapid test terhadap personil kami yang terlibat dalam operasi patuh. Ada berapa personil yang akan diturunkan, Ibtu Dudi? Ya, personil yang kami turunkan yang operasi patuh 2020 ini sebanyak 60 personil satuan lalu lintas. Namun dari personil yang lain juga ada nanti gabungan, Mbak. Fungsi-fungsi pendukung juga ada. Namun karena ini operasi patuh ini lebih mengedepankan fungsi lalu lintas, sehingga yang kami persiapkan personilnya diantaranya tadi sudah kami lakukan untuk dilakukan rapid test, dan alhamdulillah hasilnya negatif, Mbak. Oke. Artinya personil sudah siap melakukan kegiatan operasi ini. Ke 60 personil tersebut hasil rapid testnya adalah negatif, begitu ya, Ibtu Dudi ya? Ya, alhamdulillah, Mbak. Ini hanya rapid test saja yang dilakukan ataukah ada tes PCR ataupun tes swab seperti itu? Ya, biasanya karena awal dari yang kami lakukan kerjasama dengan tenaga medis yang ada di kesatuan kami, apabila memang itu perlu dilakukan peningkatan dengan cara pemeriksaan secara PCR maupun swab, itu ada rekomendasi dari tenaga medis kami. Namun sejauh ini karena kegiatan hasil tes rapid tadi semuanya negatif, sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk kegiatan ke swab seperti itu. Namun kami ini akan berlanjut terus untuk mengecek kondisi anggota, Mbak. Jangan hanya tadi pagi aja ya. Baik, karena ini kan rapid test ini kan bisa hasilnya masih belum pasti begitu ya, Ibtu Dudi. Jadi nanti setelah ada rekomendasi baru akan dilakukan tes PCR begitu. Iya. Oke, baik. Mbak. Oke, iya.